saya Mia Audina, mahasiswi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Kali ini dengan tugas kuliah yaitu sistem penghantaran obat dengan dosen pengampu apoteker Yulianis M.Pham. Saya akan menjawab tentang pertanyaan terkait parenteral drug delivery, yaitu ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan tentang parenteral drug delivery. Yang kedua, jelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. Yang ketiga, jelaskan beda injeksi, bentuk solution atau larutan, dan dispersi koloidal. Yang keempat, jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Yang kelima, jelaskan beda injeksi drug delivery, bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang parenteral drug delivery. Parenteral berasal dari kata Yunani, yaitu para artinya di luar dan enteron artinya di usus, artinya rute pemberian selain rute oral dan mengacu pada pemberian rute injeksi. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus, atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Pemberian secara parenteral merupakan salah satu rute penghantaran obat yang baik untuk senyawa aktif obat yang memiliki bioavailabilitas yang rendah dan memiliki indeks terapi yang sempit. Pemberian secara parenteral meliputi subkutan, intramuskular, intravena, intradermal, dan intraarteri. Pertanyaan kedua, jelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. Parenteral drug delivery itu terbagi menjadi injectable, implant, dan infusion device, yang dimana injeksi itu yang berupa larutan, misalnya emulsi atau suspensi dari zat aktif dan bahan tambahan di dalam air atau dalam cairan tidak berair yang cocok. Kemudian ada injeksi, terdiri dari yang pertama ada solution. Solution itu terdiri dari injeksi lepas terkendali, yaitu merupakan injeksi untuk pemakaian terkontrol dan kontinu sehingga minimalisirkan efek samping dan juga meningkatkan kepatuhan pasien. Pemberian infus intravena ini sering mengakibatkan pengurangan dosis obat, penurunan efek samping. Yang kedua ada dispersi koloid, yaitu terdiri dari liposom, merupakan partikel koloid yang dibuat menggunakan fosfolipid. Niosom merupakan physical surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik intetik. Yang ketiga ada misal polimer, yaitu rakitan inti sel berukuran nanopolimer blok amfifilik yang cocok untuk pengiriman agen hidrofobik dan amfifilik. Kemudian yang terakhir, nanofarmasi, terdiri lagi menjadi nanosuspensi, yaitu partikel obat berukuran nano yang terdispersi di dalam air. Kemudian ada nanoemulsi, yaitu dispersi cair dari air dan minyak yang dibuat homogen, transparan dan stabil secara termodinamik dengan penambahan sejumlah surfaktan dan CO surfaktan. Dan yang ketiga, nanopartikel lipid padat, pengiriman injeksi dari submikron, ukuran emulsi parenteral oil per water digunakan untuk nutrisi parenteral. Yang kedua ada mikropartikel, yaitu mikropartikel terbagi menjadi mikrosferm yang merupakan serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikro. Yang kedua ada mikrokapsul, pelepasannya dapat dikontrol dengan disolusi difusi atau keduanya. Pembagian injeksi yang terakhir yaitu eritrosit yang dipulihkan, yaitu pemuatan obat ke dalam eritrosit tubuh sendiri digunakan sebagai sistem penghantaran terkontrol. Pembawa ini sepenuhnya biodegradable, biokompatibel, dan non-imunogenik. Pertanyaan ketiga, jelaskan beda injeksi bentuk solution atau larutan dan dispersi koloidal. Yang pertama yaitu injeksi bentuk solution, yaitu merupakan emulsi atau suspensi dari zat aktif dan bahan tambahan di dalam air. Contohnya injeksi yang di dalamnya terdapat dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Adapun perbandingan dapat dilihat dari tabel. Injeksi bentuk dispersi koloidal, yaitu merupakan sediaan padat atau kering untuk dilarutkan atau cairan pekat tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain, dan larutan diperoleh setelah tambahan pelarut. Pertanyaan keempat, jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Yang pertama, injeksi drug delivery liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair seperti pada gambar. Molekul fosfolipid amfifilik membentuk bilayar Bucher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofolik. Aplikasi liposom biasanya dipakai dalam terapi kanker, sebagai vaksin adjuvan, anti-infektif, dan sebagai antigen. Kemudian injeksi drug delivery niosom, yaitu merupakan vesikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik simetrik. Struktur tipikal niosom ada pada gambar. Aplikasi niosom biasanya digunakan dalam terapi kanker.
Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan beda injeksi, drug delivery, bentuk nanopartikel, dan mikropartikel. Bentuk nanopartikel yaitu konsep nanopartikel lipid untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikron. Solid lipid nanopartikel atau SLN adalah partikel koloid yang tersusun dari matriks lipid biocompatible atau biodegradable yang padat pada suhu tubuh dan rentang ukuran pameran di antara 100 dan 400 nanometer. Kemudian bentuk mikropartikel dibagi menjadi yang pertama ada mikrosfer, yaitu serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikan dengan jarum angka 18 atau 20. Kemudian ada mikrokapsul, yaitu obat letaknya terpusat di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi, atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal umumnya melepaskan obat-obatan pada ordinal. Baik, hanya sebatas itu yang bisa saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton.